Ya, dikit ya ya sebelum makan ya, sambil makan agak dikit aja. apa? Jadi pengalaman anak-anak saya sama pramuka dapat jodoh itu harmonis sekali. Iya karena malam pertama tuh nggak ketinggalan apa, jadi ternyata pakai si mampu. Katakan anak ayo jam lagi tar dulu. Katakan anak jam 10 tar dulu. Lama-lama si mampu dibanting. Mas kawinnya juga itu kak, Acu Pramuka motor. Yang lucu lagi malam pertama tali pemalinya bukannya pakai tali pemali. Ada sandinya. Sandinya lupa Enggak. Ini kayaknya mesti diceritain di malam pertamanya gimana gitu kan. Ya baik. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa malam hari ini kita bisa bertemu walaupun tidak full semua ya. Sebetulnya kalau bicara kondisi sekarang ini tidak ada senioritas, kita sama-sama ya. Jadi kakak-kakak sekalian, saya terima kasih terutama buat yang menggagas nih Kak Soleh, Kak Dita, dari kapan tahu lah kita kumpul-kumpul dengan senior-senior. Sebetulnya sekarang bukan senior, kita teman-teman sama-sama aja lah. Jadi kakak-kakak sekalian, apa yang disampaikan tadi prolognya dari Kak Dita, sebetulnya situasionalnya saya sudah sedikit paham bahwa pramuka nggak kayak dulu, nggak sekarang itu nggak kayak dulu. Kalau dulu kita dikasih pangsit seneng, tapi sekarang itu memang ada budget kak, budget yang mohon maaf karena kita butuh transport, butuh apa, pasti kita dapat itu, dapat anggaran dari sekolah. Nah, kalau terkait dengan hubungan kita dengan yang kakak-kakak ini, memang mungkin dari Kak Kensi, Kak Juhani, Kak Mai nggak begitu paham. Saya sedikit paham. Jadi setelah kita semua nggak aktif, ternyata kakak-kakak ini ada kumpul-kumpul lah. Kalau tidak salah nanti mungkin dijelaskan sama Kak Soleh atau Kak Dita. Itu kumpul-kumpulnya di SMA, ada SD di SMA 100. SD apa Kak? Yang sama Kak Tri? 15 apa ya? Jadi kakak-kakak ini kumpul di situ dan memang karena aktivitas kita udah mencar-mencar, kita nggak paham betul apa Dewantara itu seperti apa kegiatannya, terutama di kepramukaan. Tapi yang jelas, alhamdulillah kok kita disatuin lagi di dalam kondisi seperti ini dan juga nuansanya masih pramuka. Nah kakak-kakak sekalian, banyak cerita nih kalau dikulik-kulik lagi, sebenarnya punya banyak cerita. Kak Arif, Kak Juhaini, Kak Mai, menarik juga ya karena jujur saya tadi ngomong di depan situ ada dua orang yang mempengaruhi hidup saya. Yang pertama Kak Yusma Subianto, yang kedua Anwari NWK. Dua orang ini yang berkolaborasi akhirnya saya bisa seperti ini. Jadi boleh dibilang ini turunannya kita ini dipengaruhi oleh apa figur Kak Yitno sebetulnya. Kondisi sekarang Kak Arif bisa menjadi manajer atau pimpinan asuransi keliling dunia kemana-mana. Tadi udah cerita awalnya dari pramuka. Kak Mai menjadi guru itu dari pramuka. Kak Juhaini, Kak Kensi, Kak Nanang semuanya dari pramuka. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa kita punya interest untuk kita bisa silaturahmi lagi. Nah terkait dengan apa rencana atau gagasannya Kak Soleh, Kak Dita, itu bolehlah digagas dalam forum yang lebih khusus. Kita konsentrasi, ada tim perumus, ada tim strateginya seperti apa. Yang jelas ini baru saya buka sedikit aja, tetapi mudah-mudahan jadi income juga buat kita. Luar biasa. Ini memang di RT-nya selalu menjadi panitia untuk minuman. Kak Dita, Urusannya urusan tahlilan segala macam ini Kak Dedi. Ya, kondisi sekarang agak beda. Untuk kita bisa merekrut ya. Kalau dulu tadi ceritanya kita dipanggil ngelatih pramuka udah seneng banget, apalagi pakai baju pramuka
di sini kita cuma Dewantara ya kak ya, apa Bantara ya? Enggak, kita nggak ikut mahir dasar, mahir lanjutan, tapi di situ alhamdulillah kita kompak, akhirnya kita bisa apa ya? Intinya kita bisa silaturahmi terus sampai saat ini. Jadi kakak-kakak sekalian, saya merespon positif dari apa yang disampaikan itu. Ini saya buka kontur. Rencana saya mau dikasih satu wilayah di Cidokom untuk bisa menjadi wilayah atau kita tawarkan tempat camping. Nah, ini mungkin minggu depan saya mau survei. Kalau toh nanti saya deal dengan pemiliknya itu bagi hasilnya seperti apa, insya Allah ini juga salah satu yang merekatkan kita. Jadi kita punya tempat lah di daerah Cidokom itu rumpinnya tempat berkemah. Kemudian hal-hal lain sebetulnya tidak hanya pramuka ya, karena ini link, ini punya link semua. Kak Nanang, Kak Kensi punya link di pendidikan, ini Kak Nano nih di seni, ya kan. Link-link ini yang mungkin bisa jadi menambah silaturahmi kita dengan cara istilahnya sekarang itu bagaimana mendapatkan income. Jadi itu kakak-kakak sekalian. Yang jelas kalau bicara soal Dewantara, saya berharap sih mudah-mudahan melalui pertemuan ini nanti kita bisa ngajak adik-adik yang lain kak untuk kita bisa bergabung di Dewantara. Ini mentor-mentor nih, Kak Mai, Kak Juna ini, Kak Kensi, Kak Nanang bisa jadi mentor-mentor, dibikin kak misalnya semacam apa pendidikan singkat, materinya siapa yang siap, Kak Mai materinya siapa apa, Kak Juna ini apa gitu kan, untuk mereka bisa nanti terjun ke lapangan. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan ke kakak-kakak sekalian. Sekali lagi saya secara pribadi matur nuwun, terima kasih, dan alhamdulillah kita sehat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, kemudian kita bisa juga berkarya. Makanya yang ada di tulisan Jambore KH Dewantara itu merajut rasa kita silaturahmi, kemudian menggagas satu cita-citanya apa? Cita-citanya mungkin melanjutkan Dewantara ini supaya setelah kita ini masih bisa eksis. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kita nanti ngobrol-ngobrol santai aja, dan mungkin ada gagasan-gagasan yang bisa kita kerucutkan. Gak usah banyak, satu atau dua, itu jalan dulu, yang lainnya kita kembangin lagi. Begitu. Baik, begitu kakak-kakak sekalian. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.